Sini bahasanya wasaqata al-fardu bidzakarin walau sobiyan mumayyizan wa illam yahfad al-fatihah wala ghairaha. Jadi kewajiban fardu kifayah itu akan gugur dengan dilakukan oleh seorang laki-laki sekalipun itu masih kecil. Sekalipun itu masih kecil, walau sobiyan mumayyizan. Kenapa? Karena ya apa meskipun dia kecil, ya apa dia ya laki-laki. Dan nantinya akan dewasa. Karena bahasanya kitab di anu ngoten. Bahkan wa ilam yahfad al-Fatihah, sekalipun gak hafal Fatihah, itu udah cukup. Artinya yang lain ya gak wajib lah. Yang lain sudah gugur. Terus ya apa gak hafal Fatihah? Ya yaqafu bi qadriha, ya ngadeg tok sak suwine maca Fatihah. Sekalipun iku ono wong sing walim, wong sing sudah dewasa alim, tetap sudah tercukupi dengan seorang laki-laki yang anak kecil yang sudah tamis. Tapi kalau perempuan la bi unsa ma'awujudihi, kalau perempuan itu belum cukup selama masih ada laki-laki. Lah karena wong lanang blas, seumpama di pedalaman cuman ada di desa perempuan, gak ada laki-laki sama sekali, maka ya gimana lagi, itu sudah mencukupi. Yes. Itu masalah tazhis mulai secara umum, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati dan mengkubur. Itu berarti walaupun belum balik apa-apa. Belum balik, mumayyiz itu belum balik. Mumayyiz itu ada yang mengartikan sing penting ngerti ngalor ngidul. Sing ngerti duit. Ya kira cilik ngerti duit jane. Ada yang mengartikan sing penting ngerti ngalor ngidul. Namanya arah-arah itu batasan tamis. Batasan tamis artinya belum, kalau minimal apa ya? Berarti TK ya sekarang ya. Ngerti ngalor ngidul TK ya. Kelas SD ya berarti ya, SD. Minimal SD itu. Belum balik. Belum balik. Yang penting punya akal. Kalau gila ya meskipun udah dewasa, gila gak nyukupi. Kemudian saya teruskan, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sholat ghaib ya. Sholat ghaib wa tasihu ala ghaibin anil balad walau duna masafatil qasri wa fi ghairi jihadil kiblat wal musalli mustaqbiluha. Jadi sholat ghaib kemarin sudah kita sampaikan itu diperbolehkan asalkan mayit itu berada di luar wilayah, sekalipun si mayit itu tidak berada di depannya musolli. Jadi si musollinya di arah barat, si mayit ada di arah timurnya, itu enggak masalah. Ini dalilnya adalah akhbarahum bimauti Najasyi li'annahu sallallahu alaihi wasallam akhbarahum bimauti Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi tsumma kharaja bihi ilal musalla fa shalla alaihi wa kabbara arba'an wa dzalika fi rajab sanatatis atin. Ini dalilnya adalah Kanjeng Nabi pada waktu itu mendengar menghabarkan, menceritakan kepada sahabat kematian Raja Najasyi yang sudah masuk Islam. Kemudian beliau langsung ke tempat sholat dan sholat di sana dan takbir sebanyak 4 kali. Ini terjadi di bulan Rajab. Ini dalilnya. Nah pada waktu itu Kanjeng Nabi antara negara Najasah dengan Madinah itu sudah di luar negara, luar kota. Maka ternyata beliau meskipun di luar kota atau di luar negara tetap melaksanakan sholat jenazah. Berarti itu bukti bahwa sholat jenazah itu tetap diperbolehkan ini ya, diperbolehkan meskipun di luar kota atau istilahnya sholat gaib. Hukumnya wajib apa sunnah? Kalau di sana dilaksanakan maka kita sunnah. Tapi kalau di sana belum ada yang melaksanakan maka kita wajib. Karena belum ada yang melaksanakan.
untuk sholat jenazahnya. Amal hadir bil balad, kalau untuk yang ada di negara itu, seumpama ini Gedhog, ya maka fala yusolli alaihi illa man hadoro, yang boleh mensolati hanya orang yang hadir di situ. Gak oleh kita kemudian di RW 1 meninggal, di RW Gangsal, di RW 5 sholat gaib aja, nggak boleh. Kemudian wa tasihu as-salatu al qabri aidan idza kana qabra ghairi nabi. Selain boleh mensolati gaib, kita juga boleh, mari ya gini, boleh sholat di atas kuburan dengan catatan itu kuburan selain nabi. Dengan catatan itu kuburan selain nabi. Untuk nabi itu nggak boleh. Entah alasannya saya belum tahu. Jadi untuk yang kuburan ghairon nabi, seumpama kita pas waktu pelaksanaan mungkin gak nutut, langsung aja ke keramatan, kemudian sholat di atas kuburannya, itu boleh. Nah, itu untuk seperti kemarin tata caranya, jangan betolemek, terus kemudian sholat di atasnya, nggak apa-apa. Wayaskutu, tadi sudah saya sampaikan, wayaskutu al fardu anil hadirina idza alimu bi sholati ghairihim. Kewajiban sholat jenazah fardu kifayah ini akan gugur ketika mereka tahu bahwa jenazah itu telah disolati oleh orang yang lain. Maka kewajiban bagi orang yang belum menyolati ini sudah menjadi gugur, tapi tetap disunahkan. Asani arba'u takbiratun. Yang keempat adalah, yang kedua, rukun yang kedua sholat jenazah adalah 4 takbiran. Li'annahu alladhi istaqarra alaihi fi'luhu fi sholati ala najasi. Karena dalilnya, tadi saya sampaikan, dalilnya sholat jenazah itu fi'lun nabi, apa yang dilakukan kanjeng Nabi terhadap Raja Najasyi, di mana pada waktu itu kanjeng Nabi melaksanakan sholat jenazah dengan 4 takbiran. Wa illa fakana qablaha yukabbiru al mayyit alal mayyit khamsan aw sittan aw sab'an aw khamsa aw sitta aw sab'a aw thamana takbiratin. Kalau seumpama dalilnya menggunakan dalil yang lain, kanjeng Nabi itu ternyata sebelum mensolati jenazahnya Raja Najasyi, kanjeng Nabi ku pernah mensolati mayit-mayit yang dulu dengan 5 takbiran, atau 6 atau 7 atau 8. Tapi ulama yang digunakan dalilnya adalah pada waktu mensolati Raja Najasyi. Dan termasuk daripada 4 takbiran itu memasukkan takbiratul ihram. Jadi tidak kemudian takbiratul ihram ditambah 4, tidak, tapi takbiratul ihram termasuk dari 4, berarti tinggal ditambah 3. Keempat-empatnya itu adalah ruknun fal kullu ruknun wahidun. Keempat-empatnya itu dihitung satu rukun, sehingga falau naqasa anha ibtidaan bi an ahrama biha bi niyatin naqsi lam tan akid au intihaan batolat. Maka kalau kurang dari 4, entah kurangnya itu di awal atau di akhir, maka nanti sholatnya batal. Kalau kurangnya di awal itu kurangnya begini. Seumpama di sini diandaikan seperti ini, dicontohkan seperti ini. Dia nih pas sholat pas takbiratul ihram diniati takbiratul ihram itu bukan bagian dari 3, bukan dari 4, keliru. Bukan bagian dari 4. Pokok dia cuman takbiratul ihram tapi gak diniati ini bagian dari 4. Maka berarti takbirnya kurang, berarti takbirnya itu tidak sampai 4 tapi cuman 3. Maka di sini bahasanya lam tan akid. Tidak dianggap sah sholatnya.
Atau seumpama takbir yang keempat, jadi langsung salam. Mari takbir ketiga, doa kemudian langsung salam, maka juga batal salatnya. Tapi kalau menambahi walau zada alal arba walau amdan lam tabtul. Lek menambahi dadi papat, dadi 5, dadi 6, dadi 7, ini tidak batal. Sekalipun disengaja. Kenapa gak batal? Li'annaha dzikrun, karena takbir itu dianggap zikir, bukan rukun, tapi zikir. Jadi tambahan nih yang 5, 6, 7 itu dianggap zikir. Tapi syarat karena ini apa jenenge dianggap zikir, ya ojo jangan melambaikan tangan. Kalau melambaikan tangan apa mengangkat tangan ini menambah gerakan. Padahal nambah gerakan yang bukan dari syariat itu tidak sah. Jadi lek nambah dikit padha mbek nambah doa. Lek doa yang wurud yang warid dari Kanjeng Nabi kan Allahumma fillahu warhamhu wa'afi anhu. Tawar ditambahi enggak apa-apa. Padha mbek nambah zikir iku mang. Asalkan tidak tidak menggerakkan tangan. Lek nambah melambaikan iku sing gare batal ya gerakane iku. Sehingga batal gerakannya itu, bukan takbirnya. Nah ini jenengan tambah ilmu seumpama kok jenengan pas sholat jenazah kok lali nambah gak apa-apa terus gak batal. Sing penting ojo jangan begini, ini batal nanti anjir. Bahkan wa ini takoda anazaida arkanun. Sekalipun dia meyakini bahwa takbir tambahan itu termasuk rukun daripada sholat jenazah, itu gak apa-apa. Sing gak oleh ketika yaiku mang menambahi in rofa'a batolat wa kadza lauzada mu'taqidan muta'ammidan mu'taqidan al-butlan nabihi. Sing gak oleh itu lek nambahi dengan cara nambah gerakan ya, atau tidak nambah gerakan tapi ditambahi dengan menambahi dengan sebuah keyakinan atau niat, dengan sebuah niatan bahwa tambahan itu suatu tambahan yang tidak layak, tambahan sing gak bener tapi tetap dilakoni, berarti kan podo karo ngelakoni perkara sing dhek yakin gak bener. Paham? Jadi menambahi 5 lek dhek yakin bahwa sebenarnya cukup 4 kok ditambahi 5 dan dia yakini bahwa tambahan 5 itu tambahan yang gak benar, tambahan yang batal, kok tetap ditambahi, maka batal tadi ini. Tapi lek ditambahi dengan niatan bahwa ini wis melok Kanjeng Nabi dulu pernah 5 kali seumpama, pernah 6 kali takbiran, itu enggak apa-apa. Tapi lek jenengan nambahi dengan niatan iki sebenarnya gak oleh, tapi aku kepengin nambahi, iki ya malah keliru lek ngono iku. Karena dia ngerti lek iku gak oleh kok, mesti lek iku gak sesuai dengan aturan ulama kok sik ditambahi, lek iku sing gak oleh. Jadi diniati apa diyakini iku keliru kok sik dilakoni, itu gak oleh, gak boleh, itu batal nanti. Bagaimana dengan sholat itu? Kan sholat itu kan 4 takbir, kemudian tertinggal 1. Oh nanti ada di sini. Ada di sini. Amma lau zada imamuhu alaiha fala tusannu lahu mutaba'atu fi zaid li adami sunnihi lil imam. Kalau seumpama imami nambahi, makna imami nambahi 5 atau 6, mbuh nambahi memang dia sengaja, asalkan tidak diniati bahwa ini tambahan yang salah. Entah sengaja atau tidak, maka si makmum sing ngerti lah imam nambahi iku gak sunnah ikut-ikut imam. Ya apa sing bener? Bal yusallimu langsung mau salam au yantadirhu atau tunggu salamnya imam, dan ini lebih baik nunggu salamnya imam
Supaya apa? Ini lebih baik. Li ta'akkudil mutabaah. Biar cek tambah kelihatan serasinya. Lek jenengan salam dhisik kan ketok gak serasinya, ketok gak akur ambek imam. Lagi makmum gak akur imam salam-salam dhisik. Padahal dhek salam ya bener kan sakjane. Kan gak salah, soalnya imami sing nambah. Gak salah, tapi yang kelihatan orang kan ketok gak akur. Jadi sing luwih apik, nah gak pantes. Jadi sing luwih apik diinteni ae sampai bareng-bareng salame mbek imam. Titik itu masalah takbir tadi. Kemudian tentang niat lagi, kembali ke awal. Wa yajibu qarnun niyati bit takbiratil ula allati hiya takbiratul ihram. Niat harus dibarengkan dengan takbiratul ihram. Niat sholat juga niat jadi makmum. Itu wajib. Tapi kalau niat jadi imam, la yajibu alal imam niatul imamah. Lek bagi imam itu gak wajib niat dia jadi imam, gak kudu. Tapi lek dia niat innawaha ya hasalahu thawab. Kalau dia niat jadi imam, ya dia akan mendapat tambahan pahala, yakni pahala jamaah. Wa illa ya fala, lek gak niat jadi imam ya jamaah sah, tapi dia tidak mendapat pahala jamaah. Sama seperti jamaah-jamaah yang lain kecuali jamaah sholat Jumat. Lah Jumat wajib jadi imam. Tapi untuk jamaah-jamaah lain, karena kita tahu bahwa jamaah itu hukumnya fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Jadi ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Maka bagi imam gak wajib niat jadi imam. Tapi ya dia akan terhitung sholat munfaridan, akan terhitung sholat sendirian. Walau nawa imamun mayyitan hadiran au ghaiban wa nawal makmum mayyitan akhar kadzalika jaza. Ketika niatnya imam dan makmum gak sama, seumpama sing imami niat menyolati mayit sing ana di kono yang ada di situ, sementara makmumi meniati salat ghaib seumpama, atau diwalik sing makmum imami salat niat salat ghaib, makmumi niat salat yang ada di situ, majlis itu enggak apa-apa. Sebagaimana dalam jamaah-jamaah yang lain, imami salat zuhur, makmumi salat asar, itu enggak masalah. Jadi semua rangkaian salat itu sekalipun tidak sama, enggak apa-apa. Asalkan kaifiyahnya sama. Ya ono ruku'e, ya ono sujudi. Sama prakteknya sama. Sing gak oleh itu ketika prakteknya nggak sama. Seumpama imami sholat jenazah, makmumi sholat duhur, nggak boleh, karena prakteknya beda. Sunnah sama sunnah nggak apa-apa, sunnah sama fardu nggak apa-apa. Yang penting sama-sama ada, prakteknya sama. Kalau sunnah dengan fardu tapi beda, sing situ sholat sunnah istisqa, atau sholat dulu pernah saya sampaikan, yang satu sholat fardu sunnah atau sunnah yang ada rukuknya itu nggak boleh, karena hayahnya prakteknya kaifiyahnya beda. Tapi kalau dalam setahu saya itu kalau fardu sama sama nanti aja mis. Li'annal ikhtilaf li'anna ikhtilafa niyatihima la yaduru. Titik. Iki mang sing pertanyaan dari Abah Nasukin. Walau Nasrukin. Walau takhallafal makmum an imamihi bi takbiratin bal bi takbirataini qala. Sekalipun jadi mang niatnya beda nggak apa-apa. Sekalipun lagi, falau kabbara imamuhu ukhra qabla qiraatihi lil Fatihah sawa'un syara'a fiha am la taba'ahu fi takbirihi. Ketika makmum itu tertinggal dari imam, tertinggal satu takbiran atau dua takbiran, ya,
tertinggal satu takbiran atau dua takbiran, seumpama si makmum lagi membaca Fatihah, belum selesai membaca Fatihah, imam sudah masuk, bukan ruku, ini kan salat salat jenazah. Saking konsennya biasa. Masuk ke takbir ketiga, bukan kedua, ketiga. Hitungannya ketiga, bukan kedua. Maka si makmum wajib meninggalkan atau memutus Fatihahnya, kemudian langsung ikut takbir, meneruskan takbir. Itu kalau si imam itu takbir ketiga. Karena apa? Karena kalau dalam sholat dua rukun, ya, dua rukun. Jadi ketika makmum sik berdiri, kok imam sik ruku atau iktidal, makmum gak apa-apa meneruskan Fatihahnya. Tapi ketika imam sudah beranjak ke sujud, berarti sudah pertama ruku, kedua iktidal, masuk ke rukun ketiga, ini si makmum gak boleh ketinggalan, maksimal dua rukun. Lek sampai masuk ketiga kok makmum si berdiri, maka batal, karena maksimal dua rukun. Tapi kalau masih satu rukun nggak apa-apa, satu rukun. Nah, sama seperti ini. Ketika masih takbir pertama, takbir kedua, ini nggak apa-apa. Baru kalau sudah takbir ketiga, dia belum selesai, dia harus segera menyusul takbirnya imam. Ojo sampai, intinya ojo sampai ketinggalan dua takbir. Di wasakotot al-qiraatu anhu, di Fatihah ditanggung oleh imam. Wa tadarakal baqi min takbirihi wa dzikrin ba'da salami imamihi. Untuk kalau memang dia makmum imam wis salam, dia masih rakaat ketiga, takbir ketiga, ya ojo langsung salam, nambah satu takbiran. Takbir yang keempat. Yang ketinggalan ya teruskan. Jadi seumpama dia itu takbir ketiga, imame wis salam, berarti ketinggalan satu takbir, makin nambah satu takbiran. Gak apa-apa. Pak, kalau sholat jenazah kan bacanya kan pertama Fatihah terus selawat. Tapi untuk yang ketinggalan tadi loh, sama imam sudah selawat, yang nyusul ini apa Fatihah apa ikut selawat? Bacanya. Ya. Yang terakhir ya. Bisa memenuhi sholat jenazah ya. Selawat berarti rakaat kedua. Berarti dia masih kewajiban membaca Fatihah. Berarti enggak. Atau begini, nanti ada di belakang. Fatihah itu sing perlu dengan fahami, tidak harus dilaksanakan di takbir pertama. Boleh di takbir kedua gabung dengan sholawat. Boleh di takbir ketiga gabung dengan doa. Atau keempat. Oh, ini Fatihah ya, itu boleh. Kenapa? Ini kalau sholawat dan doa itu harus di takbir kedua, gak boleh di takbir pertama. Tidak sholawat tapi Fatihah boleh. Kenapa? Karena Fatihah afdalu dzikri, bukan fa'lam anhu la ilaha illallah ya. Karena Fatihah itu termasuk zikir yang paling utama. Dia corokan itu presiden lah, presiden ini. Maka dia di mana pun terserah dia, kan dia presiden. Nah, apa jadi aku kepala aja kok. Pantesin nek ngarep. Ya, nek pantesin nek ngarep. Maka cara iku wau jenengan, seumpama ngoten, sakjane gak apa-apa di awal asalkan si imam belum masuk ke takbir ketiga. Tapi lek saran saya karena nggak apa-apa, mending langsung takbir pertama, langsung takbir kedua, baca Fatihah sekaligus selawat. Selawat itu sing ringkas saja. Sing ringkas-ringkas saja. Bertakbir. Apalagi soalnya kan Fatihah, apalagi Fatihah tidak harus di takbir pertama. Mementingkan Fatihah. Meskipun ini nanti ada beda pendapat. Ada yang mengatakan ya itu harus yang pertama, jenenge kepala ya ndek ngarep.
Nek sing dapat sing soheh, ya enggak kepala itu terserah jadi kepala kok. Budal akhir-akhir terserah. Jadi anak buah kok budal dhisik. Nah, kok jenenge kiai kan ngono ah. Kiai ku wis diburi-buri. Ini lek ono ono Gus Faat sama budal dhisik gak mungkin mesti ya ranting-ranting dhisik. Gus anu diburi. Jenenge kepala kok. Kepala kalau kapan lisannya kayak tak kok. Oh tadi saya mumpung eling ini ya. Tadi anak kecil sobi yang mumayyiz itu bisa mencukupi menggugurkan fardu kifayah. Tapi ada 4 hal yang mana anak kecil itu tidak bisa menggugurkan fardu kifayah. Apa itu? Pertama raddus salam, menjawab salam. Menjawab salam itu fardu kifayah ketika memang orang banyak. Tapi sing disalami wong siji dadi fardu ain. Jawab salam. Jadi anak kecil sama wong kene ana anak ada banyak orang, ana anak kecil terus ada orang jawab, ada orang salam, kok menjawab anak kecil, maka yang lain ini masih belum gugur untuk menjawab salam. Yang kedua adalah jamaah, sing ketiga ihyaul Ka'bah, menghidupkan Ka'bah dengan haji. Nah, haji kan fardu kifayah. Jadi lek kena wong haji sama sekali sak donya dosa kabeh. Lah kok sing haji wong arek cilik siji, maka yang lain belum gugur. Kemudian ihya'uha bil umroh, umroh juga fardu kifayah. Lek durung ana wong siji sing sempurna dewasa, belum gak ada yang umroh, maka yang semua yang lain semuanya dosa. Nek kayak jenazah, jihad, perang, amar ma'ruf nahi mungkar itu tercukupi dengan anak kecil. Wa yusannu raf'u yadayhi fi takbiratiha hadwa mankibaiha. Ketika takbir sama seperti takbir biasa, kita sunnah mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan tingginya itu setinggi pundak, hadwa mankibaiha. Tapi ada Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i yang di kitab Al-Um itu sama seperti sholat biasa, itu ada yang mengatakan bukan di sini tapi di sini ini. Sini. Jadi ibu jari berada di daun telinga. Lek saya perhatikan. Tapi nggak mesti. Rata-rata sing ini ki rata-rata lho nggih, iku wong Muhammadiyah. Rata-rata. Tapi saya soalnya perhatikan pas salat di kota-kota iku Muhammadiyah rata ngene. Kita iku NU biasa akeh ngene iki. Akeh. Tapi bodoh bener artinya gak usah saling menyalahkan. Kemudian wa yad'u yadahi ba'da kulli takbiratin tahta sadrihi ka ghairiha minas sholawati. Setelah setiap takbiran itu disunnahkan meletakkan tangan di atas dada. Ada yang mengatakan di samping kiri karena ini tempatnya hati. Kenapa? Biar hati kita itu tidak bolak-balik, tetap yakin terhadap iman terhadap Allah. Di nyekel cegak lari keluar dari agama Islam, dicekel gini. Bukan di perut ya, sing ada itu di dada atau bukan di perut. Nah di perut itu sing penting sakjane ngene kan. Deleh tangan itu supaya tidak bergerak-gerak. Tapi sing apik di sini atau di kiri. Tadi masalah mengangkat tangan ini disunahkan. Sekalipun imame gak ngangkat tangan, kita sing makmum tetap disunahkan mengangkat tangan. Kemudian yang ke rukun yang ketiga al-qiyamu al-qadir. Berdiri bagi orang yang mampu. Ya. Itu berdiri bagi orang yang mampu.
Tapi ada pendapat, sampai ini kan kersane ilmu, tapi pendapat ini juga bisa digunakan. Boleh ada pendapat yang mengatakan begini, sholat jenazah itu ada yang mengatakan kan fardu kifayah, bukan fardu ain. Maka ada ulama yang mengatakan fardu kifayah tapi sama seperti fardu ain. Buktinya apa? Wajib berdiri, juga wajib bersuci. Ada yang mengatakan ini fardu kifayah tapi mirip dengan sunnah. Apa buktinya? Tayamum. Dalam masalah tayamum, kita untuk fardu ain hanya boleh satu tayamum untuk satu sholat fardu ain. Tapi kalau sunnah kita boleh berkali-kali. Satu tayamum untuk berkali-kali sholat sunnah boleh. Nah ternyata di bab sholat jenazah ini kita boleh berkali-kali. Jadi satu tayamum untuk berkali-kali sholat jenazah. Makanya ulama yang kedua ini mengatakan berarti sholat jenazah itu fardu kifayah tapi mirip ke sunnah. Sehingga karena mirip ke sunnah tidak harus berdiri. Wong sholat sunnah ya oleh berdiri ya oleh duduk. Tapi pahala berdiri lebih banyak daripada pahala duduk. Jadi ngono, jadi ke situ arahannya. Jadi ulama yang mengatakan ini harus berdiri, ya karena ini sama seperti fardu ain. Ada ulama yang mengatakan boleh duduk, ya enggak, iki ya padha mbek sunnah lawang oleh tayamum kok tayamum oleh berkali-kali ngaten. Kemudian kalau tidak mampu berdiri, walau sobian wa mro'atan ma'arijalin, sekalipun yang sholat jenazah itu anak kecil atau seorang perempuan yang di situ ada laki-lakinya, ya maka tetap wajib berdiri. Jadi begini maksudnya, seorang perempuan itu oleh sholat jenazah asalkan tetap ono wong lanangi. Lek wong wedok orang perempuan tok tidak ada laki-lakinya nggak boleh, karena yang bisa menggugurkan hanyalah orang laki-laki, tapi perempuan tetap boleh. Nah, sekalipun perempuan itu hukumnya hanya sunnah, anak kecil sama perempuan itu sunnah, tetapi tetap wajib berdiri. Menurut pendapat yang mengatakan fardu kifayah ini, sholat jenazah ini sama seperti fardu ain, itu wajib berdiri. Tapi jadi lek ono pertanyaan, apa ibadah sing sunnah tapi wajib berdiri? Apa? Sholat jenazah bagi anak kecil dan bagi orang perempuan. Sunnah tapi wajib berdiri. Lek selain iki boleh jenengan sholat rawatib, sunnah rawatib atau sholat sunnah posoan itu taraweh. Enggak apa-apa jenengan duduk enggak apa-apa. Tapi untuk ini meskipun sunnah tapi wajib berdiri. Lagi, wa in waqa'at lahuma nafilatan. Sekalipun bagi anak kecil dan perempuan itu dianggap sunnah, tetap wajib berdiri. Kenapa? Riayatan li suratil fardi. Karena lebih menjaga fardunya, wajibnya. Sekarang batasan boleh dari berdiri boleh ke duduk boleh ke tidur, itu seperti dalam sholat-sholat yang lain itu batasannya ketika sekiranya orang itu seumpama berdiri dia tidak bisa khusyuk. Jadi lek seumpama ngadeg kemudian dia itu ngempet loro, ngumumet atau ngempet loro sehingga dia gak bisa khusyuk, maka itu memperbolehkan dia, boleh ya gak wajib, memperbolehkan dia untuk duduk. Mau duduk dia sakit, ngempet sakit sampai gak iso khusyuk, maka dia boleh tidur miring dan seterusnya. Nah, khusyuk itu ada tingkatan-tingkatan. Tingkatannya aulia yaitu wabot. Jadi seperti dalam bab niat sholat itu yang kemarin saya sampaikan, setiap sholat itu harus menggambarkan sholat, gak oleh mikirno sing liya.
Apane mikirno apane mikirno masakan gak oleh. Iku sing abot. Konsentrasi ini pol. Lek tingkatan sing rendah, sing penak lah. Minimal kita itu bisa menggambarkan iso bayangno apa yang kita baca. Isku paling penak iku. Jadi kanca maca Fatihah sama jenengan ya gambarno Fatihah sing jenengan waca. Berarti orang kembali ke sini, berarti orang yang ketika sholat kok dia itu tidak bisa bayangno Fatihah, berarti dia itu sudah tidak khusyuk sehingga boleh untuk kalau memang gak khusyuknya karena sakit. Lek gak khusyuk karena dia sendiri sing anu ya tetap gak oleh. Gak oleh. Kok sholat. Kok sholat. Utawa biasa ngene iku anu, golek perkara sing ilang. Golek perkara sing ilang iku biasa iling iku lek gak pas ndek ngapunten kamar mandi utawa ndek salat. Gampang iling. Kok mari salat ilang meneh biasa. Sakti. Sewaktu pol. Berarti dibantu soalnya ambek setan. Sakti ini sholat. Sambil aja. Loh, kurang 10 menit iki, San. Napa? Nggih, pun niku jenengan. Pun. Sebelum kalau gantos dan anu hikam antara yang ditanyakan, aduh. Sholat riyaya Fadil berarti sholat hari raya itu takbirnya lah 7 kali. Ya 7 kali 5 ya. Heeh. Ya 7 ya ambek 7 kali 5. Nggih. 5 ya. Nggih. Mbamine keliru kata semutan mbamine mame keliru nanti Itu, lebih itu. dari itu. Nah itu saya belum tahu. Soalnya Kanjeng Nabi itu urutnya apa namanya itu ajarannya itu seperti apa. Dulu pernah apa jenis asbabul urutnya saya belum tahu. Kanjeng Nabi prakteknya seperti apa. Ini memang jelas. Kanjeng Nabi dulu pernah takbir 5 kali. Ya pernah takbir 6 kali. Dan tapi sing dipakai ulama sing 4 kali. Makanya cara nggawe sing 5, sing 6 gak apa-apa Kanjeng Nabi pernah ngelakoni. Itu baru sampai kalian ini. Itu baru sampai kali sholat riyaya ini kali. Bener sami. Bener sami. Golek mali. Kita golek. Lek ketemu dhisik jawab. Ambil oleh imami ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi sing buri Ora gerak apa? Jadi lek sama jenengan Ini apa? Malah ya sih sholat dulu lagi. Nanti kapan kedua nanti nggak takbiran. Kepingin gerak ya langsung ini Mas. Ya iya. Sing penak ngene tok lho. Woi ning ngene dhewe gerak ping pira kita ban. Isi ambil mudun ini. Ya ora kangen to lan ya guys. Ini nyangkut ya guys. Ya wes, senang kebiasa gerak ini ya nambah gerakan. jadi cara jenengan cuma mau dugi kok wis jamaah jamaah salat jenazah ya nggih monggo saumpama kan lek kaya kiai-kiai kan biasa sing nyolati akeh gak cukup 1 kali 2 kali biasae saumpama kepingin kok ternyata pas jenengan dugi ternyata sing imami saumpama kiai sing tersohor Gus Paat saumpama ternyata sing kedua Pak Ulum ternyata sing kedua ternyata saumpama jenengan melok sing pertama ketinggalan gak apa-apa tinggal nanti ditambahi kayak sholat biasa ngoten niku gak usah ngenteni sing kedua karena kadang-kadang luwih mantep ah delok imam kan luwih mantep ah Cuma gak ngerti kalau sing lek gak ngerti tambah keliruan. ya gak apa-apa bisa dihitung Mas Nah ini malih ono makmum mantu. nah ya Mas Buk emang itu Mas Buk Tambahin. Anu nomor salah takbir ini nomor enten bacaan yang tertentu. ada itu pertama ya sing pertama Fatihah sing luwih utama Fatihah iku diletakan di takbir pertama tapi kalau di dalam takbir kedua ketiga keempat gak apa-apa sing penting belum salam. Nah tapi untuk takbir kedua sholawat, ketiga mendoakan mayit, keempat salam tapi ditambahi doa sebelum salam. Anu piro nemu rukun Mas. Lek takbir ada enten
Rukunnya pertama ini belum selesai, Pak. Dereng mantun. Nggih, dereng mantun. Kan dereng Fatihah, dereng takbir ke-3, dereng takbir ke-4. Itu masih takbir pertama, macan Fatihah kan masih takbir pertama, belum takbir kedua. Kemudian tambahan dalam praktek sholat jenazah kita disunnahkan untuk tidak mengeraskan suara kecuali takbir dan salam. Jadi maca Fatihah kok sahabat terbantar, meskipun diku imami, kok sahabat terbantar, kecet takbir itu sing dibantarno. Meskipun itu sholat pas waktu malam hari. Beda ambek jamaah. Jamaah kalau malam hari kita sunnah dikeraskan, kalau jamaah sholat biasa maksudnya sholat maktubah. Kalau siang itu sunnah dilirihkan.